Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nurmayanti E1B01902024 akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar hukum pidana. Yang pertama mengenai pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap undang-undang dan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan apabila ada yang melanggar maka akan diberikan hukuman tindak pidana. Yang kedua adalah mengenai fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama fungsi umum dan fungsi khusus hukum pidana. Pertama adalah fungsi umum hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya, yaitu untuk mengatur kepentingan masyarakat dan mengatur kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua adalah fungsi khusus mengenai hukum pidana, yaitu berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan kejahatan dan bersifat tajam. Yang selanjutnya adalah sifat hukum pidana. Sifat hukum pidana bersifat kependataan dan bersifat umum atau publik. Bersifat umum atau publik, maka hukum pidana mencakup semua golongan untuk kepentingan semua masyarakat tanpa membedakan golongan tertentu. Yang kedua adalah hukum pidana bersifat kependataan, bahwa hukum pidana berasal dari asumsi-asumsi masyarakat bahwa hukum pidana apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka harus diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Yang selanjutnya adalah mengenai jenis hukum pidana dibagi menjadi 4 materi yang berdasarkan muatan materinya, berdasarkan sumber sasarannya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama adalah berdasarkan muatan materinya. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah hukum pidana yang muatan materinya mencakup tentang perbuatan apa saja yang termasuk dalam hukum pidana dan siapa saja yang berhak mendapatkan hukuman pidana dan sanksi apa saja yang termasuk dalam hukuman pidana. Yang dalam cakupan materinya termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita kenal dengan KUHP. Selanjutnya adalah hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara bekerjanya lembaga-lembaga seperti lembaga kejaksaan, kehakiman, lembaga masyarakat, peradilan, dan lain sebagainya yang tertuang dalam Kitab Hukum Acara Pidana. Selanjutnya adalah sumber dan sasarannya. Hukum pidana secara sumber dan sasarannya dibagi menjadi dua, umum dan khusus. Sumber dan sasaran hukum pidana secara umum bahwa hukum pidana berasal dari hasil kodifikasi yang berlaku untuk semua masyarakat dan semua golongan. Hukum pidana bersumber dan sasarannya secara khusus bahwa hukum pidana merupakan hasil dari dan bersumber dari KUHP yang sudah dikodifikasi dan berlaku untuk golongan tertentu. Selanjutnya berdasarkan bentuknya, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang resmi dan sah berada pada kesatuan negara seperti Kitab Hukum Tata Negara, Kitab Hukum Pidana, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hukum tidak tertulis, kita kenal dengan hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang berlaku di tengah-tengah dan hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya berdasarkan wilayah berlakunya, hukum pidana dibagi menjadi tiga, lokal, nasional, dan internasional. Lokal artinya bahwa hukum pidana tersebut hanya berlaku di wilayah tertentu yang dibuat oleh DPRD, oleh gubernur, wali kota, dan bupati, yang hanya berlaku di wilayah tertentu. Seperti berdasarkan wilayah berlakunya secara internasional bahwa hukum pidana bersifat universal dan dibahas bersama negara-negara internasional dalam suatu dewan yang kita kenal dengan Komisi Dewan PBB. Selanjutnya adalah mengenai lembaga penegak hukum dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kejaksaan, kehakiman, advokat, kepolisian, dan lapas. Yang pertama adalah kejaksaan, merupakan eksekutif yang berada di bawah presiden dari segi fungsinya, bahwa kejaksaan termasuk ke dalam lembaga yudikatif. Kedua adalah kehakiman. Kehakiman adalah lembaga peradilan dari substansi peradilan tindak pidana. Yang selanjutnya yang ketiga adalah advokat. Advokat adalah lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, tetapi dalam praktiknya advokat biasanya disebut sebagai konsultan hukum. Selanjutnya adalah kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengayomi masyarakat. Di sisi lain, kepolisian juga berfungsi
untuk melakukan tindakan hukuman terhadap beratnya kejahatan. Selanjutnya adalah lapas atau lembaga masyarakat yang adalah suatu lembaga pendidikan terhadap narapidana dan anak didik dari kemasyarakatan yang berada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Mayanti I1B019024 akan menjelaskan mengenai RPS bagian 2 mengenai konsep dasar kriminologi. Yang pertama adalah pengertian kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan dari berbagai aspek. Yang kedua adalah mengenai tujuan kriminologi. Yang pertama, kriminologi bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab akibat terjadinya kejahatan. Kedua adalah kriminologi bertujuan untuk memberikan saran terhadap pembuatan rencana peraturan perundang-undangan hukum pidana. Yang ketiga yaitu kriminologi bertujuan untuk memberikan gambaran nyata jika kejahatan sangatlah mahal. Yang keempat bahwa kriminologi bertujuan untuk menghindari rasa benci yang berlebihan dan rasa simpati yang kurang sehat terhadap para narapidana. Selanjutnya mengenai manfaat kriminologi, yang pertama adalah penyelidikan kriminologi bermanfaat bagi pemerintah dan para penegak hukum untuk menyelesaikan suatu masalah kejahatan. Yang kedua adalah membantu untuk melakukan penyelenggaraan produk peraturan undang-undang pidana. Yang ketiga adalah penelitian kriminologi membantu untuk memperbaiki kinerja aparatur hukum dan memperbaiki undang-undang hukum pidana itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Mayanti I1B019024 akan menjelaskan mengenai hubungan hukum pidana dan kriminologi pada RPS bagian 3 yang diberikan pada tanggal 31 Agustus tahun 2020. Yang pertama adalah hubungan kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang sangat erat. Kriminologi membantu penyelidik untuk menyelesaikan masalah kejahatan. Kedua adalah kriminologi dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana dan pencabutan undang-undang. Selanjutnya adalah aliran modern menghendaki bahwa kriminologi merupakan menjadi bagian dari hukum pidana sebagai ilmu bantunya yang bertujuan untuk mempermudah proses penyelesaian masalah kriminal. Selanjutnya menurut para ahli yaitu H. Basin yang menjelaskan bahwa keterkaitan kriminologi dan hukum pidana, bahwa kriminologi merupakan master science dari hukum pidana. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang lebih luas dibandingkan hukum pidana. Kriminologi berisi tentang pengertian-pengertian yang dapat menjawab dan menjelaskan konsep-konsep masalah-masalah yang ada dalam hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Mayanti I1B019024 akan menjelaskan mengenai RPS 4 tentang asas-asas hukum pidana. Yang pertama adalah pengertian asas hukum pidana. Asas hukum atau jantungnya adalah suatu peraturan karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, atau ia adalah sebagai rasio legisnya peraturan hukum. Selanjutnya adalah mengenai asas hukum pidana di Indonesia. Yang pertama adalah asas legalitas. Asas legalitas berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang diancam hukuman pidana jika tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah asas larangan berlaku surut atau non-retroaktif. Seseorang dapat dihukum hanya atas perbuatan yang hukumannya diatur dalam hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah asas larangan menggunakan analogi. Asas larangan menggunakan analogi maksudnya di sini bahwa agar hukum pidana tidak mudah digunakan untuk pihak tertentu saja, khususnya penguasa. Selanjutnya adalah asas ketentuan menguntungkan bagi tersangka. Asas ini berlaku jika seseorang dituduh melakukan suatu perbuatan yang melanggar suatu kitab undang-undang yang berlaku. Selanjutnya adalah asas teritorial. Asas teritorial yaitu menurut asas tersebut bahwa berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digunakan pada tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Selanjutnya adalah asas personalitas atau nasionalitas aktif.
Dalam asas personalitas aktif ini yang dilindungi warga negara dimanapun ia berada. Perlindungan yang dimaksud dari tindak pidana ini bahwa perlindungan dalam bentuk pemberlakuan hukum pidana negara asal bagi si warga negara yang berbeda. Selanjutnya adalah asas perlindungan atau nasionalitas pasif. Dikatakan nasionalitas pasif karena diberlakukan bagi siapapun dan dimanapun terlepas dari konteks kewarganegaraan dan teritorialnya. Maksudnya asas ini telah berlaku bagi warga negara dan orang asing yang terlepas dari dimanapun ia melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya adalah mengenai materi asas universalitas. Universalitas atau internasionalisme merupakan suatu asas bahwa hukum pidana berlaku terhadap siapa saja, di mana saja, dan terhadap tindak pidana apa saja yang mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum dalam internasional. Materi ketiga adalah implementasi asas hukum pidana dalam pasal yang ada di KUHP. Yang pertama adalah asas legalitas yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi bahwa tiada suatu perbuatan berlaku yang boleh dihukum melainkan atas perbuatan pidana dalam undang-undang yang ada dan berlaku pada perbuatan tersebut pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya adalah implementasi selanjutnya adalah pada asas ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang berisi bahwa bagaimana ada perbuatan perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap tindakan diterapkan ketentuan yang menguntungkan. Pada pasal 2 pada pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya adalah asas teritorial. Asas ini terimplementasi dalam pasal 2 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan pidana menurut perundang-undangan Indonesia dapat diberlakukan terhadap setiap orang yang telah melakukan suatu kegiatan pidana dalam negara Indonesia dalam pasal 2 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya adalah asas personalitas aktif. Dalam asas personalitas aktif terkandung makna bahwa undang-undang pidana suatu negara tetap diberlakukannya terhadap kewarganegaraannya yang tercantum pada pasal 5 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih lanjut, ketentuan pada pasal 5 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan pidana dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan di Indonesia jika seseorang itu telah menjadi warga negara Indonesia yang diberlakukan pada pasal 5 ayat 2 pada pasal 5 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya adalah asas perlindungan nasionalitas pasif. Asas perlindungan ini bertujuan untuk melindungi simbol-simbol negara dari ancaman yang warga negara asing yang terdapat pada pasal 104, 106, 107, 108 dalam kitab-kitab undang hukum pidana. Dan pasal ini juga terdapat dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terakhir adalah asas universalitas. Asas universalitas ini yaitu hukum pidana di suatu negara dan berlaku terhadap siapapun, dimanapun, dan terhadap siapapun yang terdapat dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Mayanti I1B019024 akan menjelaskan mengenai materi ajaran sebab akibat. Yang pertama adalah pengertian ajaran sebab akibat. Ajaran sebab akibat adalah untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, yang berarti untuk menentukan ada dan tidak adanya suatu tindakan pidana, yang berarti menentukan
siapa yang bertanggung jawab atas pidana tersebut. Selanjutnya mengenai tujuan adanya ajaran sebab akibat. Yang pertama adalah untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, seberapa jauh akibat ditentukan oleh sebab. Yang kedua adalah untuk menentukan ada atau tidak layaknya suatu tindakan yang dapat dipidana. Selanjutnya adalah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pidana tersebut. Yang ketiga adalah hubungan kausal antara sebab dan akibat. Hubungan antara sebab dan akibat terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang terdiri dari dua elemen. Yang pertama elemen objektif dan elemen subjektif. Elemen objektif adalah elemen yang menunjuk pada perbuatan yang dihukum dan bertentangan dengan hukum positif. Selanjutnya adalah elemen subjektif, yaitu elemen yang menunjuk pada perbuatan pidana akibat perbuatan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum. Implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum terkait dengan peran hakim dalam pengambilan keputusan. Karena dalam pengambilan keputusan seorang hakim selalu dihubungkan dengan ajaran sebab akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Mayanti I1B 019024 akan menjelaskan mengenai perbuatan pidana. Yang pertama adalah mengenai pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Van Hamel pada Effendi tahun 2011 menyatakan bahwa Strafbarhoud atau perbuatan pidana merupakan suatu ancaman atau serangan terhadap hak-hak orang lain. Selanjutnya adalah mengenai sumber subjektif dari perbuatan pidana. Sumber subjektif perbuatan pidana merupakan berasal dari diri individu atau yang berhubungan dengan diri individu atau diri pelaku. Dengan demikian, bahwa sumber subjektif dapat dikatakan sebagai sumber yang berasal dari dalam diri si pelaku. Salah satu unsur dalam sumber subjektif dalam perbuatan pidana adalah kesengajaan dan ketidaksengajaan. Selanjutnya adalah subjek objektif dalam perbuatan pidana. Subjek objektif dalam perbuatan pidana merupakan ada hubungannya dengan keadaan si pelaku dalam melakukan tindakan pidana. Salah satu unsur yang termasuk dalam unsur subjek objektif adalah melanggar peraturan hukum atau wederrecht. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Mayanti I1B 019024 akan menjelaskan mengenai materi perbuatan pidana yang pada RPS 7. Yang pertama adalah pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau fogging adalah usaha untuk mencapai tujuan yang akhirnya belum tercapai atau belum terjadi. Dengan demikian bahwa percobaan hukum pidana merupakan suatu tindak pidana yang belum tercapai atau belum terjadi. Oke, saya akan membahas mengenai pembahasan kedua mengenai teori percobaan dalam hukum pidana. Teori percobaan dalam hukum pidana dibagi menjadi tiga. Yang pertama teori subjektif, teori objektif, dan teori campuran. Yang pertama adalah teori subjektif. Teori subjektif yang berbentuk sikap batin, watak, atau niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang berbahaya. Selanjutnya adalah dari teori objektif. Teori objektif memiliki sifat yang berbahaya karena teori objektif melibatkan orang lain dan berdampak banyak bagi orang lain. Selanjutnya adalah teori campuran yang merupakan gabungan antara teori objektif dan teori subjektif. Niat yang berbahaya dari segi teori subjektif dan perbuatan yang berbahaya bagi orang di sekitarnya dan melibatkan orang yang ada di sekitarnya merupakan bagian dari teori objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Mayanti I1B 019024 akan menjelaskan mengenai materi hukuman pidana dalam KUHP. Yang pertama adalah pengertian hukuman. Menurut Susilo tahun 1998, yang dimaksud dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijalankan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melakukan pelanggaran undang-undang pidana. Materi kedua adalah mengenai teori tujuan hukum. Teori pertama adalah teori absolut. Teori absolut yaitu bertujuan semata-mata hanya untuk pembalasan. Pembalasan adalah tujuan utama di dalamnya yang tidak tergantung sarana untuk tujuan lain untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah mengenai teori relatif atau difference.
Teori relatif yaitu pemidanaan bukan sebagai perubahan atas kesalahan si pelaku, tapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Selanjutnya adalah teori gabungan. Teori gabungan atau teori integratif yaitu pengalaman hukuman yang dilakukan untuk mempresentasikan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki diri penjahat. Selanjutnya adalah mengenai teori treatment. Teori treatment adalah pemidanaan yang diharapkan mampu memulihkan keadilan sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Selanjutnya adalah teori perlindungan sosial atau social defense. Yang selanjutnya adalah bertujuan untuk tujuan utamanya yaitu pemidanaan mengintegrasikan individu ke dalam tata tertib sosial, bukan kepada pemidanaan berdasarkan perbuatannya. Materi ketiga adalah mengenai jenis-jenis hukuman pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama adalah pidana mati. Pidana atau hukuman mati adalah hukuman yang paling tinggi dari hukuman yang lainnya. Ada perbedaan pandangan terkait penerapan hukum mati di berbagai negara di dunia. Ada negara yang setuju dengan penerapan hukum mati dan ada juga yang tidak setuju dengan penerapan hukum mati. Selanjutnya adalah materi pidana penjara. Pidana penjara diatur dalam pasal 12 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan sementara waktu. Selanjutnya adalah mengenai pidana kurungan. Pidana kurungan adalah berbentuk dari hukuman yang berupa perampasan kemerdekaan bagi si terhukum atau si pelaku. Selanjutnya adalah pidana denda. Pidana denda itu dijatuhkan kepada delik tertentu berupa pelanggaran atas kejahatan ringan. Selanjutnya adalah pidana tutupan. Pidana tutupan tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana yang sebenarnya dapat dijadikan oleh hakim bagi pelaku suatu kejahatan. Materi keempat adalah mengenai jenis-jenis hukuman tambahan dalam kitab-kitab undang hukum pidana. Hukuman tambahan adalah hukuman yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan secara tersendiri, melainkan harus disertakan pada hukuman pokok. 3 jenis hukuman yang tambahan dalam kitab-kitab hukum pidana yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu artinya yaitu semua hak seseorang yang dapat dicabut, melainkan ada hak-hak yang telah tertera dalam pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya adalah mengenai perampasan barang-barang tertentu. Perampasan barang-barang tertentu maksudnya adalah barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau barang-barang yang merupakan hasil untuk melakukan suatu kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya adalah pengumuman putusan hakim. Menurut Susilo tahun 1998 mengemukakan bahwa semua putusan hakim harus sudah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.